Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Faris. Sebelum lanjut ke budgeting bulan April, aku mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, amalina wa amalukum, minna aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman, mohon dimaafkan. Dan juga ini aku termasuk yang telat banget uploadnya, beda sama di bulan-bulan sebelumnya. Sebetulnya aku bikin video ini tuh udah dari sebelum mudik lebaran, tapi kodarullahnya nggak kepegang, ngedit pun mungkin habis lebaran karena udah sibuk dengan keluarga besar, terus juga udah sibuk, pokoknya udah sibuk banget di momen lebaran itu. Sampai pada akhirnya pulang lebaran, pulang mudik, pulang ke rumah gitu, kodarullahnya juga nggak sama ART, karena ART aku masih izin karena sakit. Jadi semuanya aku kerjain rumah sendiri, ada suami sih ada suami yang bantuin, masya Allah. Terus ya udah deh, akhirnya aku baru bisa upload di tanggal pertengahan yang hampir akhir ini. Mohon maaf ya teman-teman, semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi, amin. Oke, kita lanjut ke video. Ini budgeting bulan Maret, evaluasi gitu ya maksudnya teman-teman. Untuk kewajiban seperti biasanya udah aku tunaikan semuanya, giving, kebutuhan tambahan juga sudah. Terus untuk di livingnya, belanja bulanan, groceries, beras, minyak, telur habis, gua habis. Untuk galon dan gas itu masih ada sisa 200.000. Untuk jatah istri, wifi, bensin juga sudah habis. Untuk bensin sisa 2.000. Lain-lain, listrik, jajan itu juga udah habis. Nah ini gaji ART masih ada sisa 170.000 rupiah. Terus untuk yang di saving itu servisnya masih ada sisa 870.000. Untuk traveling 207.000. Untuk SDIT itu masih 1.250.000. Ini nanti buat daftar ulang bulan Juli insyaallah. Terus dana darurat jangka pendeknya masih ada 165.000. Untuk behelnya aku nabung udah terkumpul 970.000. Home decornya 115.000. Untuk furniture terkumpul 200.000. Yang belum tahu nanti buat beli apa furniturnya, tapi yang penting nabung aja. Untuk lebarannya udah nggak tersisa karena sudah aku ambil ya teman-teman. Nah untuk bulan Aprilnya itu nanti nabung buat di lebaran tahun 2026. Untuk hairanya terkumpul 1.037.000 rupiah, 1.037.000 rupiah maksudnya. Untuk alea itu 492.000 rupiah karena sebetulnya kebutuhannya lebih banyak alea. Terus untuk pajak itu 1.514.000 rupiah. Nanti di bulan Juli mau pindah, mau balik nama, mau pajak kendaraan mobil gitu ya teman-teman. Terus operasional kendaraan itu masih tersisa 225.000 rupiah. Untuk tabungan TK alea, calengan, dana darurat aku skip aja ya. Oke, kita lanjut ke budgeting bulan April. Untuk kewajibannya SPP sekolah masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Bedanya ini uang sakunya 100.000 karena kemarin masih ada sisa, karena kan Ramadan gak dikasih uang jajan. Itu di kewajibannya ada SPP sekolah 450, SPP ngaji 100, nabungnya 80.000 wajib, uang makan 120, uang saku 100, uang iuran sampahnya 30.000, iuran kompleknya 125.000. Total kewajibannya itu adalah 1.005.000 rupiah. Terus untuk giving seperti biasa aku skip aja ya teman-teman. Terus untuk kebutuhan tambahan itu ada renov plafon senilai 100.000 rupiah. Terus untuk di living itu belanja bulanannya aku anggarin 1.500.000 rupiah. Terus groceriesnya 300.000, beras minyak telur 300.000, buah 300.000, galon dan gas 350.000 rupiah. Nah untuk jatah istri seperti biasanya dengan di bulan-bulan sebelumnya tetap ya 250.000, itu include skincare dan lain-lain. Wifi 400.000, aku nabung per bulannya 400.000. Nanti bulan Juli insyaallah mau relokasi wifi atau bikin daftar yang baru lagi.
Terus untuk bensin Rp350.000. Untuk lain-lainnya aku anggarin 100.000. Untuk listrik aku nabung 250.000 karena ini masih bisa banyak banget dari bonusan yang kemarin bulan Januari Februari itu. Terus untuk jajan aku anggarin Rp500.000. Ada suami jadi sering jalan keluar gitu kan, sekalian makan di luar. Terus untuk gaji ART-nya aku anggarin Rp1.300.000. Jadi sistem penggajian aku ART, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok tiap penganggaran gaji ART itu kok nggak sama kayak gitu. Jadi sistem aku gaji ART itu kita udah sepakat kalau gaji itu dibayarkan kalau pas mau pulang aja. Waktu itu sempet sih kalau pas sebulan gitu udah mau aku bayar, tapi beliaunya nggak mau, nanti aja kalau pas mau pulang kayak gitu. Ya sudah, misalnya baru 2 minggu kerja terus izin pulang gitu, ya udah penggajiannya selama 2 minggu. Bahkan kerja yang sebulan full aja bisa dihitung berapa kalinya, karena tiap 2 minggu udah ada acara di kampung, terus entah itu ada arisan atau ada acara apapun gitu, ya udah pulang dan aku nggak apa-apa gitu. Jadi setiap pulang itu aku gaji. Oke, next kita ke saving. Untuk yang pertama itu servis kendaraan ya, servis kendaraan, servis AC, servis apapun itu aku jadiin satu dan aku budgetin di bulan ini Rp250.000. Terus untuk traveling aku nabungnya Rp150.000, itu kalau pas buat jalan-jalan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kurang ya nanti suami lah yang nambahin. Terus untuk SDIT aku nabung Rp400.000. Ini di bulan-bulan April, Mei, Juni itu agak banyak untuk yang di SDIT karena biar terpenuhi nanti di bulan Julinya buat daftar ulang. Bulan Juli apa Juni ya? Pokoknya di bulan-bulan itulah kayak gitu. Terus dana darurat jangka pendek itu 200.000. Jadi dana darurat jangka pendek itu untuk kebutuhan di bulan ini dalam 1 bulan. Kalau misalnya masih ada sisa ya sudah diakumulasikan dengan dana darurat bulan depannya lagi kayak gitu. Terus behel ini aku nabung 200.000. Untuk home dekornya Rp150.000. Untuk furniturnya juga aku anggarin 150.000. Untuk lebarannya, nah ini mulai nabung lebaran di bulan pertama Rp100.000 karena ini sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Jadi buat biar nanti nambahinnya tuh nggak terlalu banyak. Kalau yang dana lebaran tahun ini aku pakai buat beli fashion. Terus untuk Haira aku anggarin 200.000, Alea 350.000. Terus untuk pajaknya, pajak kendaraan Rp350.000. Untuk operasional kendaraannya aku nabung Rp100.000. Tabungan TK Alea Rp100.000. Nah untuk yang tabungan TK Alea itu aku masukin ke saving challenge. Untuk renovasi plafon aku bulan ini nabungnya 100.000 aja. Terus untuk celengan itu Rp800.000, aku bagi menjadi 4 untuk tabungan haji dan umroh, untuk tabungan pribadi aku, untuk tabungan pendidikan dan juga anak-anak. Jadi masing-masing Rp200.000. Dan untuk yang terakhir ini dana darurat jangka panjang. Ini yang gak akan aku pakai dalam waktu dekat ini. Nah, ini aku nabung per bulannya Rp500.000. Nah itu tadi budgeting bulan April ala aku. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.